Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di Ruang Sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Rahasia Kelam Desa Terkutuk. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian kedua. Suatu siang yang cerah, Rina memutuskan untuk pergi ke warung kecil di sudut jalan yang terkenal menjual pecel yang sangat lezat. Setibanya di sana, bau harum bumbu kacang dan panas dari tungku pembakaran langsung menyambutnya. "Saya pesan 1 porsi pecel ya Bu," ucap Rina sambil tersenyum kepada seseorang nenek yang tengah sibuk mengatur sayuran segar di meja. Nenek itu dengan senyum ramah menyambut Rina. "Oh ya nak, monggo duduk dulu, tunggu sebentar ya." Sambil menunggu pesanannya, Rina nampak memperhatikan sekitar dan melihat berbagai barang antik dan foto-foto keluarga yang menghiasi dinding warung itu. Nenek itu kembali ke meja Rina dengan piring pecel yang nampak sangat lezat. "Ini pecelnya, monggo." Rina mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih nek, enak banget kayaknya ini pecel." Sambil menikmati makanannya, Rina berbincang-bincang dengan nenek tersebut. Nenek itu bernama Nenek Iro. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan di desa, kenangan masa lalu, dan kehidupan desa sehari-hari. Rina nampak merasa akrab dengan Nenek Iro, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama. Dalam perbincangan itu, Rina mengetahui bahwa Nenek Iro tinggal sendiri di rumahnya yang berada di ujung desa. Mata Nenek Iro terlihat penuh cerita dan Rina merasa ada sesuatu kesedihan yang tersembunyi di balik senyumannya. Nenek tinggal di sini sendirian setiap harinya?" tanya Rina dengan penasaran. Nenek Iro menghela nafas sejenak sebelum menjawab. Sudah lama aku tinggal sendiri di sini. Ya nggak apa-apa, walau mungkin kesepian, tapi syukuri saja." Namun mata Rina melihat bahwa ada kesepian yang terbaca dalam mata Nenek Iro. Rina bertanya lebih lanjut, mencoba memahami lebih banyak tentang kehidupan Nenek Iro. Saat Rina sedang dalam perbincangan dengan Nenek Iro di warung kecil, tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil seorang bayi dari dalam rumah nenek itu. Suara tangisan yang rapuh dan memerlukan perhatian membuat Rina menoleh ke arah rumah Nenek Iro. "Nek, itu suara bayi. Apa ada bayi di dalam?" tanya Rina dengan khawatir. Nenek Iro yang tadinya sedang bicara dengan Rina mendadak terdiam. Matanya yang tadi terbinar-binar karena cerita masa lalu kini terlihat penuh dengan rahasia. "Nek, itu ada siapa di dalam? Kasihan itu ada bayi nangis." Nenek Iro mengangguk pelan. Gak apa-apa. Itu hanya anak tetangga yang sedang main. Ya, cucunya juga ikut di situ. Gak apa-apa kok." Namun jawaban tersebut tidak sepenuhnya meyakinkan Rina. Terdapat Rina melihat Nenek Iro nampak ekspresinya berubah setelah mendengar suara tangisan itu. Rina bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih dalam dari yang ia katakan. Rina memutuskan untuk menghormati privasi Nenek Iro dan fokus kembali makan pecel yang ada di piring. Setelah selesai, Rina meninggalkan warung sederhana itu dengan rasa penasaran yang semakin mendalam. Langkah Rina berat dan suasana desa terasa lebih hening dari sebelumnya. Pada malam hari, suasana di desa semakin sunyi dan menakutkan. Suara angin yang menghempas pohon bambu menambah ketenangan malam menjadi suasana yang tak terduga. Tiba-tiba terdengar suara keras di ruangan belakang rumah Rina. Seakan-akan ada benda yang terjatuh dengan keras. Rina yang sebelumnya tengah terlelap terkejut dan langsung berseru, "Siapa itu?" Suara teriakan itu menciptakan getaran panik di dalam rumahnya.
Dengan langkah hati-hati, Rina beranjak dari tempat tidurnya dan menuju ruang belakang untuk memastikan keadaan. Ketika dia mencapai ruang belakang, Rina menemukan bahwa pintu belakang rumahnya terbuka lebar. Hatinya berdegup kencang dan rasa takut muncul ketika dia menyadari kemungkinan ada maling atau bahaya lain yang masuk ke dalam rumahnya. Rina bergegas ke pintu belakang, berusaha menutupnya secepat mungkin. Namun ketika dia hendak menutup pintu, pandangannya tertuju pada sosok besar yang tersembunyi di balik rimbun pohon bambu. Sosok itu dengan wajah besar dan berbulu melihatnya dengan mata yang tajam dan misterius. Rina memaki kaget ketika menyadari bahwa sosok itu adalah genderuwo, makhluk gaib yang seringkali menjadi kisah misteri dalam budaya setempat. Ketakutan melingkupi dirinya dan dia segera mengunci pintu belakang dengan gemetar. Rasa takut membuatnya segera berlari ke kamar, mengunci pintu kamar, dan bersembunyi di bawah selimut. Rina mengunci dirinya di dalam kamar, berusaha menenangkan diri di bawah selimutnya, tetapi ketika gelap malam semakin mencekam, dia merasakan adanya bayangan hitam yang bergerak perlahan mendekatinya. Hatinya berdebar kencang dan rasa takut semakin memuncak. Dengan mata penuh ketakutan, Rina beranikan diri untuk melihat di balik selimut. Di antara ketidakjelasan kegelapan, dia melihat bayangan hitam yang tampak semakin mendekat. Rina menahan nafas, berusaha memahami apa yang tengah terjadi. Adrenalinnya melonjak tinggi dan dia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Tiba-tiba, Rina memutuskan untuk membuka selimutnya dengan cepat, berharap dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar. Namun, ketika selimutnya terangkat, dia terkejut mendapati bahwa tidak ada sosok apapun di dalam kamar, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Rina merasa bingung dan cemas. Apa itu hanya imajinasinya yang berlebihan, atau memang ada kehadiran tak kasat mata di sekitarnya saat itu? Dengan gemetar, Rina memutuskan untuk menutup diri kembali di bawah selimutnya. Lama-kelamaan, rasa lelah dan ketegangannya akhirnya meredakan dirinya dan Rina tertidur dalam selimut. Esok harinya, Rina memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Nini dan ingin bercerita tentang kejadian tadi malam. Rina mengetuk pintu rumah Bu Nini. Pintu itu terbuka pelan dan Bu Nini muncul dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. Karena Bu Nini melihat wajah Rina seperti ketakutan. "Bu Nini, saya ingin bercerita soal tadi malam ada kejadian aneh di rumah saya," ucap Rina dengan suara yang hampir bergetar. Bu Nini mempersilahkan Rina masuk dan keduanya duduk di ruang tamu yang sederhana. Rina menceritakan setiap detail kejadian, bagaimana pintu belakang yang tiba-tiba terbuka dan kemudian ada sosok bayangan besar berbulu yang membuat Rina ketakutan. Bu Nini yang sejak awal mendengar dengan serius tampak sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa keberadaan genderuwo mungkin menjadi kisah yang belum selesai di desa mereka. Dengan pandangan yang berkabut, Bu Nini bangkit dari kursi dan berjalan menuju dinding di mana sebuah foto besar tergantung. "Rina, saya ingin menunjukkan sesuatu padamu," ucap Bu Nini sambil mengambil foto tersebut. Ketika foto itu dipegang tangannya, matanya penuh air mata. Dengan suara yang bergetar, Bu Nini mulai menceritakan bahwa anaknya telah meninggal karena diambil oleh sosok genderuwo itu. Air matanya bercucuran di pipinya dan suara isak tangisnya mengisi ruangan. "Anak saya sering melihat genderuwo," kata Bu Nini dengan suara regep. "Dia selalu bercerita tentang adanya sosok yang besar datang menjemputnya katanya. Hingga akhirnya pada malam yang gelap, genderuwo itu membawanya pergi dan saya sangat merasa kehilangan anak saya." Rina terdiam, terkejut dan tersentuh oleh cerita tragis yang dia dengar. Ia bisa merasakan kepedihan yang terus menghantui Bu Nini. Rina merasa kebingungan dan bertanya, mengapa genderuwo itu mengambil
para bayi di desa ini, Bu Nini. Bu Nini menarik nafas dalam-dalam sebelum memberikan jawaban. Batu-batu seperti nisan dekibun ini adalah simbolis dari para bayi yang diambil oleh sosok genderuwo itu. Setiap batu mewakili kehilangan seorang anak yang telah pergi dari pelukan keluarganya. Rina merasa kaget dan terguncang mendengar penjelasan itu. Apa ada cara untuk menghentikan genderuwo itu? Dan kenapa genderuwo itu seperti mengutuk desa ini? Tanya Rina dengan suara penuh kekhawatiran. Bu Nini mengangguk lembut. Dulu Nenek Iro pernah bercerita bahwa genderuwo itu mempunyai asal-usul yang lebih tua dari desa ini. Konon Nenek Iro lebih tahu tentang asal-usul makhluk itu. Rina menjadi semakin penasaran bertanya, mengapa Nenek Iro tidak memberitahu desa ini lebih awal? Apakah ada cara untuk menghentikan genderuwo ini? Bu Nini menggeleng. Nenek Iro sendiri adalah bagian dari rahasia tersebut. Tidak diketahui pasti mengapa dia memilih untuk menyimpan cerita selama ini. Mungkin karena takut atau merasa bersalah. Rina mulai merasakan beban yang semakin besar di desa ini. Dia merasa ingin mengungkap kebenaran dan mencari solusi untuk mengatasi kehadiran genderuwo yang menghantui desa tersebut. Rina dan Bu Nini memutuskan untuk mengunjungi rumah Nenek Iro. Mereka tiba di sana dengan hati yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ketika mereka mengetuk pintu rumah Nenek Iro, pintu itu terbuka pelan dan Nenek Iro muncul dengan ekspresi yang tampak cemberut. Apa yang kalian inginkan di sini? Tanyanya dengan nada tegas. Bu Nini dengan lembut menjawab, Nenek Iro, kami datang karena kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Desa ini dalam bahaya dan Rina telah mengalami kehadiran genderuwo. Tolong kami, Nenek Iro. Nenek Iro seolah-olah mencoba menyembunyikan sesuatu. Tidak ada yang perlu kalian tahu. Kalian pergi dari sini. Sebenarnya ada rahasia apa yang terjadi di desa ini? Nina semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Jika kalian masih penasaran dengan cerita ini, nantikan cerita selanjutnya di Ruang Sunyi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian suka cerita ini. Nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.